Indonesia harus bayar mahal, kok di Malaysia malah gratis? Waktu awal aku datang ke Malaysia, aku pikir taman sebagus ini, seluas ini, dengan fasilitas yang keren harus bayar. Di dalam mall maupun di luar mall. Tapi ternyata akses semuanya itu gratis. Kalau di Indonesia, tempat begitu pasti harus bayar tiket masuk dan bayar paket juga kan? Masuknya gratis, Mall 5 Eropa ini cuma 17 menit 30 detik aja dari Kuala Lumpur. Gabut banget ya negara orang, sungai dihias, dikasih lampu, pagar dikasih lampu, jalanan juga dikasih lampu kerlap-kerlip. Di Konoha cuma banyak kabel listrik yang kelilit kayak tali jemuran usang. Masuk Ancol katanya gratis guys, bayar. Oh. Mau heran tapi ini Malaysia, kalian lihat mobil atau kereta ini, lihat mereknya, tapi nggak tahu ini Mini Cooper benarnya atau lain, atau cuma modifikasi. Ini terparkir di sini di pinggir jalan raya seperti ini masih aman, semuanya masih utuh. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Mau heran tapi ini Malaysia. Sayang, benda-benda macam ini belum terjadi di negara Konoha. Dari dulu geng, sejak tahun 90-an ya, bahkan ramai orang-orang Indonesia itu selalu terkejut apabila pergi ke Malaysia, sebab di Malaysia semuanya itu gratis karena pengelolaan kerajaan Malaysia yang jujur dan benar. Di Indonesia semuanya berbayar, semuanya harus berhati-hati sebab ramai pencuri, parkir bayar, dan lain-lainnya. Ini yang membuat rakyat Indonesia itu iri dengan Malaysia. Di Indonesia harus bayar mahal, kok di Malaysia malah gratis? Waktu awal aku datang ke Malaysia, aku pikir taman sebagus ini, seluas ini, dengan fasilitas yang keren harus bayar. Di dalam mall maupun di luar mall. Tapi ternyata akses semuanya itu gratis. Kalau di Indonesia, tempat begitu pasti harus bayar tiket masuk dan bayar paket juga kan? Nah, gak semua orang tuh mampu ke taman yang berbayar, cuman buat healing, jogging, atau bawa anak jalan-jalan. Apalagi fasilitas umum ini tuh juga hasil dari pajak rakyat yang seharusnya dinikmati bersama secara gratis seperti di Malaysia ini. Yang lebih bikin aku kagum, taman ini tetap bersih, rapi, dan nyaman dipakai buat semua orang. Menurutku ini bukan cuma karena pemerintah Malaysia mau keluar biaya buat menyediakan fasilitas publik yang bagus, tapi juga karena rakyatnya punya kesadaran buat menjaga apa yang sudah disediakan. Mereka datang buat jalan-jalan, buat olahraga, atau quality time sama keluarga, terus pulang tanpa merusak fasilitas atau ninggalin sampah sembarangan. Sebagai anak rantau yang udah 6 tahun tinggal di Malaysia, hal-hal kecil kayak gini yang bikin aku makin paham kenapa negara ini enak buat ditinggali. Aku berharap juga suatu hari nanti Indonesia juga punya lebih banyak ruang publik yang gratis, terawat, dan nyaman buat semua orang. Karena menurutku taman ini bukan cuma tempat buat jalan-jalan, tapi di mana tempat semua orang dari anak kecil sampai orang tua bisa menikmati kualitas hidup tanpa harus mikirin biaya masuk. So, menurut kalian gimana? Drop deh pendapat kalian di komentar. Masuknya gratis, Mall 5 Eropa ini cuma 17 menit 30 detik aja dari Kuala Lumpur. Masuk Ancol katanya gratis guys, bayar. Oh. Bayar ya guys, 35.000 katanya gratis guys masuk Ancol. Tapi bohong. Tapi bohong ya, dibohongin ya, bayar ya. Bayar ya, bayar. Bayar. Bayar guys, masuk. Bikin posting aja di TikTok. Oh, bohong. Masuk Ancol katanya gratis sampai tanggal 28 guys. Bayar ternyata guys. Tuh tiketnya guys. Pemerintah bohong. 35.000 guys.
Kenapa ya hal-hal ini biasa di Malaysia tapi nggak biasa di tempat kita? Setelah 9 tahun aku tinggal di Malaysia, ada beberapa hal yang sampai sekarang masih bikin aku kagum. Contohnya soal berobat. Waktu pertama kali tahu ada klinik pemerintah yang biayanya mulai dari RM1 atau sekitar Rp4.500, aku benar-benar kaget karena dengan biaya yang terjangkau masih banyak orang yang bisa mendapatkan akses kesehatan. Dan yang paling bikin aku heran saat pertama kali pindah ke sini, hampir nggak ada yang namanya tukang parkir. Karena di kebanyakan tempat udah pakai sistem parkir otomatis. Gak cuman itu aja, kalau kamu ke KLCC atau ke TRX Mall, ada fasilitas playground anak yang bisa dipakai secara gratis. Dan setiap sore, ramai keluarga yang datang dan suasananya juga terasa hidup. Aku juga lihat banyak orang terbiasa jalan kaki, dari stasiun ke mall, dari rumah ke tempat makan. Mungkin karena trotoar dan fasilitas jalan kaki di sini terasa nyaman. Di Malaysia, kamu nggak bakal lihat orang ngerokok sembarangan, karena ruang publik di sini dijaga bersama. Mungkin warga Malaysia udah terbiasa dengan semua ini, tapi sebagai orang yang merantau, aku benar-benar menghargai. Dan untuk warga lokal, perkara apa yang biasa bagi orang tapi sebenarnya buat orang luar bangga? Tolong tulis dekat komen ya. Gabut banget ya negara orang, sungai dihias, dikasih lampu, pagar dikasih lampu, jalanan juga dikasih lampu kerlap-kerlip. Di Konoha cuma banyak kabel listrik yang kelilit kayak tali jemuran usang. Ntar ada aja nih yang asbun, baru keluar negeri ya mbak, sampai jelek-jelekin negara sendiri. Dah lah gue ngakak dulu. Kalian lihat aja nih, sampai ke bangunan-bangunan tua di sini dihias, becak juga dibikin kerlap-kerlip, langit-langit juga, mau nyanyiin bintang kejora. Lampu jalanan gak ada yang mati lagi, wah gak beres ini. Jadinya pemborosan anggaran ya kan, mending dananya buat MBG, atau buat pejabat keluar negeri, atau buat flexing anak pejabat, biar bermaruah. Wah, tahu duitnya dipakai buat umroh. Kalau kerja nyata kayak gini, gimana bisa menimbun emas 74 kilo, uang bermiliar-miliar ya kan? Ah, negara orang gak niat banget memperkaya diri sendiri. Lihat aja nih, bawah jembatan juga dibikin estetik. Ini maksudnya apa? Kalau terang begini, jin buang anak kan bingung. Gak ada space lagi buat tempat jin buang anak di sini. Kuntilanak juga gak ada harga diri lagi di sini. Bukannya bikin takut, malah bisa diajakin selfie. Bayarnya pakai kiris lagi. Wah, gak teriak-teriak lagi tengah malam karena lapar. Konoha dong, dari lahir sampai meninggal dikejar pajak. Kesejahteraan nihil. Di negara orang sampai dedemit pun tentram hidupnya. Hewan gemuk-gemuk loh di sini. Konoha dong, sampai bingung yang mana hewannya. Bahkan jatah hewan pun dimakan saking laparnya. Tempat ngisi BBM sepi. Apa-apa Anda di Konoha udah kayak konser antriannya. Bahkan sampai ada korban jiwa. Ini pom bensin kurang dari 1 kilometer aja udah kayak Alfamart, Indomaret, dempet-dempetan. Kan harusnya bisa dikuasai satu perusahaan aja gitu kayak Pertamin. Ah itulah pokoknya yang aku rugi terus. Padahal udah main monopoli ya kan. Udah mahal dibikin langka lagi dikuasai negara. Tapi nggak kaya-kaya juga. Ini BBM diisi RM5 aja. Bisa keisi 8-9 ringgit karena disubsidi kerajaannya. Itu pun masih banyak yang protes. Ini kok pada nggak ada yang serakah ya kayak pejabat Konoha tiap bentar masuk berita. Rakyat kok nggak diuber-uber tuh sampai kayak pom bensin segala dan kolab sama instansi sebelah buat nguber-nguber duit rakyat. Apa itu rasa malu ya kan? Bodoh amat sama kekayaan alam yang melimpah. Duit rakyat tetap lebih nikmat. Koreksi kalau bener. Ini kemana lagi tukang parkir? Sadar nggak sih tempat seluas ini tuh bisa diduitin. Nggak kreatif ya luar negeri. Teratur dan tertib banget. Malah orang sebanyak ini nggak ada yang buang sampah sembarangan lagi. Pada sadar diri ya kebersihan sebagian dari iman. Di Konoha ada yang ngaku si paling religius tapi kelakuannya sudahlah. Bingung gua di luar negeri nggak ada yang mau dikritik. Maling pun gak punya jenjang karir di sini. Di mana-mana diawasi CCTV, berpuluh-puluh ribu lagi CCTV-nya. Lagi-lagi nggak kayak Konoha, di mana tiap ada kejadian kasus besar tiba-tiba CCTV-nya rusak. Pantes saja jam 2, jam 3 pagi orang merasa aman ya di sini. Begal pun bingung gimana nakut-nakutin orang, karena polisi di sini pada kerja. Tetap NKRI harga mati. Hidup Jokowi, bangga sama rezim saat ini. Dihina nggak tumbang, dipuji nggak pantas bang. Dah lah WNI tinggalin jejak di kolom komen. Ntar gue nyindir lagi, follow akun ini. Hihi. Gua beneran salut ya gimana negara orang bener-bener menarik wisatawan untuk dapat penghasilan untuk negaranya gitu. Nggak cuma merah slot pajak ya, tapi kreatif gitu. Dimana pemerintahnya tuh benar-benar bekerja. Ini kalian lihat ya, fasilitas yang ada di belakang gua ini kayak lampu-lampu gitu ya. Tuh, itu semua difasilitasi sama kerajaan guys. Terus misalnya nih di pusat kota ini banyak bangunan rumah-rumah gitu ya. Itu bagian luarnya tuh memang dicat sama kerajaan. Jadi kerajaan bayar lah ya. Dan dia yang memfasilitasi biar terlihat cantik gitu kawasan tersebut. Nah terus kalian lihat nih, itu kan kayak ada yang narik becak, terus ada lampu-lampu gitu. Nah kalau yang ini ya,
Becak-becak ini itu juga difasilitasi sama kerajaan ya tuh. Nah, belum lagi di sini selalu ada event. Sekarang saksofon ya, kadang ada konser, ada apa. Itu juga dibiayai sama kerajaan. Kadang disediain cemilan juga buat pelancong di sini, guys. Apalagi kalau soal jalanan ya, jangan ditanya, benar-benar tidak ada yang bolong-bolong, cantik banget ya. Dan nggak ada sampahnya. Jadi nggak soal seberapa kecil atau besar kawasan tersebut, jika dikelola benar-benar baik dan bagus gitu ya. Terus nggak ada ormas-ormasan, nggak ada tukang parkir liar. Itu menarik pelancong yang sangat besar gitu dari berbagai negara ya, kreatif banget. Jadi ini bukti yang benar-benar pemerintahannya tuh kerja, kelihatan kok hasilnya ya. Pengen banget sih yang gue expose itu Indonesia ya, karena Indonesia alamnya itu kaya banget gitu, tapi sayang aja tidak dikelola dengan baik. Nah, kalau di negara orang itu benar-benar dikelola dengan baik, guys. Itu sih yang bikin gue kagum ya. Udah kayaknya gue jadi mata-mata di negara orang. Nah, kalau yang bagus-bagusnya itu wajib kita tiru nggak sih? Kalau yang jelek-jeleknya jangan gitu. Apa gue jadi tour guide di negara orang aja kali ya, lumayan sih budgetnya. Jadi ini sekedar masukan aja sih biar negara kita jauh lebih baik. Koreksi kalau benar. Tulis pendapat kalian, share video gue, follow akun ini. Mau heran tapi ini Malaysia, kalian lihat mobil atau kereta ini. Lihat mereknya. Tapi nggak tahu ini Mini Cooper benarkah atau lain, atau cuma modifikasi. Ini terparkir di sini di pinggir jalan kayak seperti ini. Ini masih aman semuanya masih utuh. Bannya pun sampai gembes nih, nggak ada anginnya. Kalau di rumah sana, jangankan mobilnya, bannya pun bisa hilang ini. Tapi ini semuanya masih utuh. Nah, menurut kalian bagaimana? Coba komentar ya. Indonesia bisa seperti ini tidak ya? Kamera pengawas CCTV ini merekam detik-detik aksi pencurian kendaraan bermotor di permukiman padat penduduk Jalan Gunung Sahari 9 Sawah Besar, Jakarta Pusat pada Minggu dini hari. Awalnya sasaran pencurian adalah sebuah sepeda motor berwarna coklat yang terparkir persis di depan rumah. Namun karena adanya kunci pengaman tambahan yang terpasang, kedua pelaku akhirnya beralih ke sepeda motor lain yang terparkir di halaman depan. Hanya dalam hitungan kurang dari 3 menit, sepeda motor Matic berhasil dibawa kabur kedua pelaku. Korban menduga kawanan pelaku nekat beraksi di depan rumahnya yang merupakan gang buntu karena membekali diri dengan senjata api. Jam 3 kurang, ada yang ngetok-ngetok pintu, ada yang teriak, Daus, ya udah, katanya motor ada yang hilang, kata orang kosan. Nah dilihat dong, katanya, oh iya, ya emang ya, gitu. Terus lihat CCTV, dicek deh tuh. Benar, tadinya mau ngambil motor adik saya yang warna coklat, udah diongkrek-ongkrek. Gak lama balik tuh, mungkin saya pas buka pintu kali, pas mau kamar mandi. Nah, dia balik ke sini, aku lihat dari CCTV kan, 2 menitan deh tuh. Terus balik lagi kemari, ngambil yang Scoopy. Scoopy kan dikunci setang dong, kunci setang dibuka, udah dibuka, balik lagi ke sini. Mungkin saya bolak-balik kamar kedengeran kan, udah dibuka, didorong, nyalain. Sebelum masuk ke area pemukiman warga, keduanya bahkan telah menjebol gembok portal gang yang menggunakan cairan kimia. Hal itu baru diketahui pengurus RT saat akan membuka portal pada pagi harinya.
Kalau kita sih ketahuan deh, paham deh. Masa pasti saya pakai ini lagi, di saya udah dua muter. Tapi terakhir gemboknya normal-normal aja. Normal aja. Terus pagi-pagi Pas kejadian pagi aja. sudah kebuka. Udah buka. Sawah besar merupakan salah satu wilayah yang cukup rawan akan aksi curanmor. Sebelumnya, sepeda motor warga di lokasi yang sama hilang dicuri pada 27 April 2026 lalu, di mana pelaku memakai masker sebelum beraksi. Warga berharap pihak kepolisian bisa segera menangkap para pelaku agar tidak ada lagi yang menjadi korban pencurian sepeda motor. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Kalau udah di Malaysia nih, kalian tengok belakang aku deh, moto parking-parking macam itu tengah malam, tak ada orang usik, tak ada orang curinya, kan? Apalagi orang yang moto berjalan kita naiki. Kalau di Indonesia kah, di Medan kah, tengok baru-baru ini abang tuh rehat tengah malam di bangku, tengok tiba-tiba ada orang begal rompak, dibunuh. Ya Allah ya Tuhanku. Tengok contohlah orang-orang Malaysia nih, yang dia tak ada lah orang tuh punya niat-niat mencuri macam itu. Kalaupun dia orang mencuri, curi kabel aja. Kalau kalian lihat kenapa jalanan Malaysia ini lebih rapi dibanding jalanan Indonesia, ternyata ini masalahnya sangat sepele, bukan masalah yang besar. Coba kalian perhatikan, di depan kedai atau toko di Malaysia, ini mobil parkir, tapi jalanan di Malaysia ini masih rapi, berbeda dengan jalanan di Indonesia yang semrawut. Ternyata masalahnya ini. Nah, masalahnya itu jalan utama di Malaysia dengan jalanan di depan toko ini terpisah. Jadi kalau mobil parkir orang beli ini tidak mengganggu jalan utama. Jadi jalan utama ini tetap steril, tidak ada orang parkir. Ada pun 1-2 saja. Fasilitas seperti ini bukan berarti di Indonesia tidak ada, tapi kurang merata. Nah, menurut kalian bagaimana? Kalian ada pendapat lain tidak? Coba komentar ya. Aku Handi, TKI Bangunan dari Malaysia, dari proyek Portofolio. Jadi wisata baru ya untuk para babi. Baradatu Banjit kedatangan wisata baru. Bukan air terjun, bukan pemandian alam, tapi kubangan jalan rusak yang mendadak jadi kolam renang dadakan untuk rombongan babi. Truk pengangkut babi terguling di jalan alternatif ini, dan bukannya panik, para babi malah asyik berenang di lubang jalan yang tergenang air. Pemandangan yang mengundang tawa, tapi sebenarnya menyimpan ironi pahit. Sudah berapa lama jalan ini dibiarkan rusak? Lubang menganga, air menggenang, sampai truk pun bisa terguling. Hari ini babi yang berenang, besok bisa jadi korban jiwa manusia. Ini bukan lagi soal lucu-lucuan. Ini soal keselamatan warga, kelancaran ekonomi, dan tanggung jawab yang harus segera ditindaklanjuti. Jalan rusak bukan tontonan, jalan rusak adalah bahaya nyata. Jangan sampai wisata kubangan ini jadi simbol betapa lama jalan ini terabaikan. Sudah saatnya pemerintah turun tangan sebelum ada korban yang bukan lagi babi tetapi manusia. Bukan memuji Malaysia, bukan membesarkan kepala Malaysia, tapi ini sebuah fakta, bukan juga menjatuhkan negara kita. Kenapa di Malaysia parkir tak ada yang berbayar, tak ada yang berebut, tak ada kehilangan motor, tempatnya bersih, aman, semuanya tertata dengan rapi, rakyatnya makmur. Sedangkan kemerdekaan Malaysia itu lebih lambat dibandingkan Indonesia. Indonesia ini lebih dahulu. Seharusnya Indonesia ini menjadi contoh Malaysia. Tapi berbalik, malah Malaysia menjadi contoh Indonesia. Seharusnya seperti itu. Di sini saya bongkar kenapa Malaysia boleh sekeren ini, kenapa Malaysia boleh semakmur, senyaman, dan boleh menarik ramai turis-turis dari luar negara. Sebab Malaysia dari segi rakyatnya itu SDM-nya tinggi. Kerajaan Malaysia mempermudah pendidikan dan juga kesehatan. Jadi rakyatnya merasa aman, nyaman, berpendidikan yang tinggi. Dan di Malaysia semuanya itu dikelola oleh kerajaan, meskipun itu hasil dari pajak rakyatnya sendiri. Inilah kepemimpinan
kalau dipimpin dengan para pejabat yang jujur, rakyatnya semuanya makmur. Sementara di negara Konoha masih sibuk urus untuk memberantas korupsi. Malaysia dari dulu memberikan undang-undang siapa-siapa yang korupsi akan dimiskinkan. Bahkan satu keluarganya di blacklist, tak boleh menjabat, mengabdi kepada kerajaan. Di negara kita, di negara kita, Bapak Prabowo pernah mengusulkan siapa-siapa yang korupsi akan dimiskinkan. Masih diperdebatkan lagi pasal katanya pelanggaran hak-hak asasi manusia. Apakah pejabat-pejabat kita ini nggak sadar kalau ketika rakyatnya menangis sengsara kelaparan macam itu bukan melanggar HAM? Apa kita masih malu mencontoh negara jiran yang sudah sekeren itu, semakmur itu, ditata dengan rapi, jalanan tak ada yang bolong, semuanya mulus, semuanya halus, parkir dah gratis. Macam kita nak mengkritik Malaysia itu sangat susah. Sementara di negara kita, apabila kita puji di negara kita sendiri, ternyata di sisi lain masih ramai rakyat kelaparan. Mohon maaf, bukan saya ini menjatuhkan negara saya sendiri, melainkan ini cara saya untuk membangun Indonesia agar boleh menjadi Indonesia emas tahun 2045. Kalau bukan rakyat, siapa yang menunjukkan yang harus diperbaiki di negara kita sendiri? Kita nak mengharap dengan Pak pemimpin kita atau pejabat-pejabat kita. Pemimpin kita Bapak Prabowo Subianto dan para pejabat-pejabat kita itu udah sibuk masih urusin MBG lah, koperasi desa, masih urusin koruptor, masih urusin pajak, masih sibuk sangat. Jadi cara semua lagi apabila mencari kekurangan yang harus diperbaiki di negara kita sendiri. Kalau orang semuanya sayang Indonesia, cari hal-hal yang harus diperbaiki. Kita tunjukkan kepada publik agar pemerintahan kita tahu di sinilah kita harus berjuang. Rame rakyat kita yang menjadi begal, pencuri, parkir dijadikan pekerjaan itu bukan 100% kesalahan rakyat karena susahnya cari pekerjaan, karena susahnya cari uang di negara kita. Secara terpaksa rakyat yang ber-SDM rendah melakukan hal yang macam itu. Di negara jiran kenapa tak pernah nampak? Karena semuanya terpenuhi. Cari kerja begitu banyak, untuk makan saja tak pernah kekurangan. Pendidikan terpenuhi, SDM-nya tinggi. Inilah yang harus kita pahami, fakta-fakta yang sesungguhnya. Mohon maaf sekali lagi saya ucapkan, di sini bukan saya memuji negara jiran dan bukan saya menjatuhkan negara saya sendiri. Inilah bentuk kepedulian saya dengan negara kami, negara Konoha. Apabila ada tutur kata saya yang kurang baik ataupun ada yang kurang sopan, saya minta maaf yang sebanyak-banyaknya dan berjumpa kembali di video saya yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.